Oke, ya. Silahkan diperkenalkan terlebih dahulu diri Anda. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Muwaidah Nurzudiana. Saya berasal dari Gresik, Provinsi Jawa Timur. Saya lahir pada tanggal 2 April 2001 dan sekarang sedang berusia 20 tahun. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Telkom Bandung dan saya sedang menduduki semester keempat di jurusan D3 Manajemen Pemasaran. Saya juga aktif dalam berorganisasi di organisasi kampus, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa dan juga Himpunan Mahasiswa. Terima kasih. Apa yang menjadi alasan Anda sehingga Anda memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini? Saya yakin dengan perusahaan ini dikarenakan perusahaan ini memiliki citra yang bagus di mata masyarakat Indonesia dan juga memiliki nasabah yang sangat banyak. Artinya perusahaan ini dipercaya oleh banyak orang. Dan saya yakin saya dapat bekerja lebih baik dan pastinya sangat baik di dalam perusahaan ini. Sekarang saya minta Anda mengukur ketahanan Anda terhadap tekanan dan stres. Ketahanan yang saya miliki terhadap tekanan dan juga stres adalah sekitar 70-80%. Dikarenakan saya pernah berada di posisi di mana saya menjadi tim leader dan saya bertanggung jawab atas semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota-anggota saya. Dan saya berhasil melewati itu dengan sangat baik. Oke, baik. Dan kemudian saya minta Anda sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda serta visi misi diri Anda. Kelebihan yang saya miliki adalah saya mampu bekerja di bawah tekanan. Saya mampu untuk bekerja di dalam sebuah tim maupun mandiri. Saya mampu untuk memanajemen waktu dengan baik. Dan terakhir saya mampu untuk memprioritaskan mana yang lebih baik dikerjakan terlebih dahulu. Kekurangan yang saya miliki adalah saya mudah emosi, tetapi saya juga mudah untuk meredakan emosi saya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang saya sukai. Kemudian visi yang saya miliki adalah bermanfaat bagi orang sekitar dan juga masyarakat. Dan misi yang saya lakukan untuk mewujudkan visi saya adalah yang pertama, berbuat baik terhadap diri saya sendiri dan mencintai diri saya sendiri. Yang kedua, berbuat baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup, dan juga orang-orang di sekitar saya. Yang ketiga adalah berusaha dan berbuat yang terbaik untuk masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, berusaha, berdoa, dan bersyukur atas apa yang telah saya miliki. Lalu bagaimana aspek kepercayaan diri Anda? Aspek kepercayaan diri saya adalah diri saya sendiri. Jadi jika saya sudah percaya dengan diri saya sendiri, maka sesuatu yang saya kerjakan itu pasti dengan sepenuh hati saya dan pasti itu sudah benar gitu. Lalu saya ingin tahu seberapa besar tingkat kemampuan Anda dalam mencapai keberhasilan dan apa sajakah indikatornya? Tingkat kemampuan saya dalam mencapai sebuah kesuksesan adalah sekitar 80-90%. Dikarenakan 80-90% adalah usaha dan kerja keras yang saya lakukan demi mencapai keberhasilan tersebut. Dan sisanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin mengetahui apa aspek organisasi yang pernah Anda lakukan. Yang pertama, mungkin pengalaman dan kemampuan organisasi yang Anda punya apa saja? Pengalaman dan kemampuan saya dalam sebuah organisasi berdasarkan dari universitas. Saya pernah masuk di dalam organisasi sebuah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan saya menjadi sebuah staf dari pengawasan himpunan. Saya mampu untuk bekerja sama dalam tim, saya mampu bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan saya yang saya miliki dengan baik dan saya mampu bekerja sama di bawah tekanan. Kalau pengalaman kerja atau magang ada tidak? Dikarenakan saya masih
menjadi seorang mahasiswa semester 4 pada Universitas Telkom di Bandung, jurusan D3 Manajemen Pemasaran, saya belum memiliki pengalaman kerja maupun magang di sebuah perusahaan. Tetapi besok pada semester 6 saya akan melakukan program magang tersebut dengan baik. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang Mbak ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan ini adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Bank Mandiri juga merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan juga deposit. Oke, jika Anda diterima, berapakah kisaran gaji yang Anda harapkan? Gaji yang saya minta jika saya diterima kerja di dalam perusahaan ini adalah sekitar 4-5 juta. Dikarenakan nominal tersebut adalah usaha dan kerja keras yang saya lakukan selama ini. Dan saya yakin bahwa perusahaan ini tidak akan segan memberikan gaji kecil jika saya memberikan hasil dan juga manfaat di dalam perusahaan ini. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan wawancara kali ini dari saya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi Anda menghadiri interview pada hari ini. Dan semoga nanti kabarnya bisa Anda terima dengan baik dan semoga kabarnya juga sesuai dengan harapan Anda. Terima kasih sebelumnya, sampai jumpa dan sehat selalu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali untuk membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Baik, pertama-tama perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Oke, baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya telah mempersilahkan saya untuk menghadiri interview pada hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Aulia Rahma, biasa dipanggil Syifa. Saya berasal dari Balikpapan dan saya adalah fresh graduate dari Universitas Telkom, jurusan D3 Manajemen Pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya ini mempunyai keahlian khusus di bidang marketing, terutama dalam hal customer relationship management. Nah, di sini saya juga ahli dalam bidang bagaimana membangun hubungan terhadap pelanggan serta mengetahui produk dan memberitahukan informasi kepada mereka. Baik, pertanyaan pertama. Apa alasan Anda sehingga Anda memutuskan untuk bekerja di dalam perusahaan ini? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Alasan saya melamar di perusahaan ini yaitu karena yang kita tahu semua bahwa Mandiri ini merupakan bank terbesar di Indonesia. Dan kemudian prospeknya untuk bank di masa yang akan mendatang, Mandiri ini terbilang stabil dan terus meningkat. Sehingga untuk para karyawan atau calon pekerjanya juga akan meningkat juga. Saya ingin potensi saya di sini meningkat sehingga bisa dipergunakan melalui platform di perusahaan ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ukurlah bagaimana ketahanan Anda terhadap tekanan atau stres. Oke Ibu, baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi saya izin menjawab bagaimana saya mengukur ketahanan saya terhadap tekanan dan stres. Perlu kita ketahui bahwa setiap adanya pekerjaan, kondisi, dan situasi, kita tidak dapat menghindar dari sebuah tekanan, dan tekanan itu seringkali saja muncul dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya sendiri, saya ini mampu bekerja di bawah tekanan. Dari setiap kondisi yang pernah saya lakukan, tekanan itu kerap muncul di kehidupan saya. Nah, tetapi bagaimana sih seharusnya kita menghadapi tekanan tersebut atau stres, kejenuhan, stres, dan lain sebagainya itu memang sering terjadi. Kalau saya pribadi, untuk menanggulanginya, saya biasanya mencari waktu senggang sedikit saja atau mungkin satu waktu di mana saya harus melakukan refresh otak, kemudian jalan-jalan atau refreshing dan lain sebagainya yang bersifat untuk menyembuhkan pikiran, seperti itu. Dan kemudian setelah saya sembuh dari gejala-gejala stres dan lain sebagainya itu, saya bisa fokus kembali untuk melanjutkan pekerjaan secara maksimal. Kemudian, sebutkan dan uraikan apa saja kelebihan dan kekurangan Anda, kemudian visi dan juga misi dalam mewujudkan visi Anda.
Oke, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memulai jawab dari kelebihan yang saya miliki. Jadi kelebihan yang saya miliki yang pertama, saya mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian yang kedua, saya ini mau belajar akan hal baru karena saya sadari bahwa setiap kali kita melangkah ke suatu tempat, maka kita juga harus bisa menambah informasi atau ilmu pengetahuan karena kita sendiri pastinya masih kekurangan akan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, saya cepat akrab dan mudah akrab terhadap orang-orang sehingga sangat cocok jika pekerjaan yang saya geluti ini adalah mengenai hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan pelanggan, customer relationship, dan lain sebagainya. Kemudian, saya ini tercenderung totalitas dalam mengerjakan sebuah tugas. Misalnya saja ada suatu tugas, maka saya sangat berpatokan terhadap target dan juga semaksimal mungkin saya kerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan atasan dan klien. Dan yang terakhir yang pastinya saya juga pantang menyerah karena saya mau berusaha dan mau belajar hal baru. Jadi ketika saya belum mengetahui suatu hal itu, maka sebisa mungkin saya mencari tahu bagaimana caranya dan bagaimana saya berproses di dalam lingkup tersebut. Lalu untuk kelemahan yang saya miliki, yang pertama, saya ini cepat sekali gugup, apalagi di kondisi yang tekanannya cukup tinggi, mungkin saat bertemu dengan orang-orang penting, petinggi-petinggi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya terlihat tremornya dalam hal pengucapan, mungkin tangan, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, biasanya saya lakukan itu latihan terlebih dahulu, kemudian saya mencoba untuk menganggap semua audiens atau yang ada di depan saya ini merupakan rekan saya, jadi vibes-nya saya bisa menghandle dengan baik. Dan yang kedua, kelemahan saya itu saya cepat sekali overthinking. Nah, misalkan saja saya melakukan satu kesalahan yang terbilang kecil, maka saya selalu mikir kalau saya udah melakukan kesalahan yang cukup besar dan bahkan sering terbawa-bawa sampai tidur dan akhirnya membuat diri saya ini tidak percaya diri. Nah, biasa saya nanggulanginya itu saya bertanya kepada teman atau rekan kerja tentang minta koreksi dari mereka. Jadi bagaimana saya waktu itu atau mereka memberi advice lebih kepada saya untuk mengatasi atau mencegah hal tersebut di kemudian hari. Dan yang ketiga ini cukup krusial sebenarnya. Saya punya kelemahan dalam mengingat nama orang. Walaupun saya di kelebihan saya cepat akrab, tetapi untuk mengingat nama orang personally saya kurang bisa secara cepat tanggap. Misalkan dalam satu hari saya bertemu 5 customer, mungkin yang saya ingat itu hanya 3 ataupun 2. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, biasanya saya selalu mencatat atau bikin notes di HP dan lain sebagainya yang gimana caranya nanti di situasi lain saya bisa tinggal baca atau bisa secara praktis tidak perlu mengingat-ingat terlalu lama. Jadi ada media lain untuk saya tuangkan pemikiran saya terhadap hal-hal yang biasanya saya lupakan, seperti itu. Lanjut, bagaimana aspek kepercayaan diri Anda? Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk bagaimana aspek kepercayaan diri saya sangat amat bisa menjadi orang yang sangat percaya diri ketika setiap kali kondisi atau di suatu situasi saya mempunyai persiapan yang lebih atau maksimal. Maka di saat suatu pekerjaan itu saya lakukan, saya bisa melakukannya secara maksimal juga dan totalitas. Kepercayaan diri saya ini terbilang ditentukan oleh bagaimana kesiapan saya, kemudian bagaimana juga target yang saya ketahui. Misalkan saja saya tahu pekerjaan ini target maksimalnya adalah berapa dan sebisa mungkin saya mencapai target tersebut. Nah, ketika saya rasa atau saya evaluasi diri saya sudah hampir mencakup targetnya, maka saya bisa lebih percaya diri. Kemudian seberapa besar sih tingkat kemampuan Anda dalam mencapai keberhasilan atau kesuksesan dan apa indikatornya? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Untuk mengukur seberapa besar tingkat kemampuan dalam mencapai keberhasilan. Yang pasti, saya mampu dalam mencapai suatu keberhasilan jika saya mengetahui secara pasti apa target dari suatu pekerjaan tersebut.
Nah, kemudian setiap kali saya mengetahui tentang pekerjaan itu, saya pasti melakukannya dengan maksimal, sehingga dapat dipastikan saya dapat mampu mencapai keberhasilan itu dengan target yang memuaskan. Dan indikatornya yaitu seperti poin saya sebelumnya, jika saya mengetahuinya dengan jelas dan juga saya melakukan persiapan yang cukup maksimal, maka keberhasilan itu akan lebih mudah didapat daripada kita tidak ada persiapan sama sekali. Selanjutnya, jelaskan pengalaman dan kemampuan Anda dalam sebuah organisasi. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya izin menjawab. Jadi pengalaman dan kemampuan organisasi serta kepanitiaan yang pernah saya lakukan selama masa perkuliahan. Yang pertama, saya pernah menjabat sebagai anggota divisi logistik dari acara konser internal angkatan 2019 Telkom University Choir. Nah, di situ saya menjalankan tugas sebagaimana layaknya divisi logistik. Di situ saya pernah melakukan delegasi terhadap peminjaman ruangan ke divisi logistik pusat Fakultas Teknik Elektro di Telkom University, di mana saya juga negosiasi di situ, negosiasi ruangan, lalu tanggal dan juga waktu. Untuk pengalaman dan kemampuan saya di organisasi yang kedua, yaitu saya pernah menjabat sebagai staf anggota PSDM dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen Pemasaran. Nah, pada saat itu saya ditugaskan sebagai pengajar tutor mata kuliah dan juga sebagai konseling akademik para maba maupun teman seangkatan. Nah, di situ saya aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, menjawab soal mereka dalam mata kuliah PIE, akuntansi maupun matematika bisnis. Kemudian untuk pengalaman dalam kepanitiaan, saya pernah menjabat sebagai anggota divisi sosialisasi dalam acara Mudik Roadshow Telkom University untuk kota Balikpapan. Nah, pada saat itu tugas saya yaitu sebagai pembawa acara, memberikan materi mengenai Universitas Telkom terhadap siswa-siswi SMA di Balikpapan. Kemudian saya juga yang menjalin interaksi selama acara berlangsung. Oke. Kemudian adakah pengalaman kerja dan juga pengalaman magang begitu? Oke, baik. Untuk pengalaman kerja ataupun magang, sebenarnya saya belum mempunyai pengalaman dalam dunia magang maupun pekerjaan karena saya masih fresh graduate. Kemudian untuk pengalaman kerja mungkin saya bisa lampirkan beberapa kegiatan saya waktu itu. Saya pernah melakukan aktivitas penjualan seperti dropship, kemudian berjualan makanan, berjualan danusan dan lain sebagainya yang bisa menjadi bekal saya sebagai sales generalis di perusahaan ini. Nah, kemudian jelaskan informasi perusahaan yang telah. Nah, kemudian jelaskan informasi mengenai perusahaan ini yang Anda ketahui. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin jawaban dari saya ini adalah profil secara singkat dari Bank Mandiri. Yang saya ketahui mengenai Bank Mandiri ini adalah perusahaan keuangan yang berada di bawah BUMN. Perusahaan Bank Mandiri ini mempunyai layanan yang cukup lengkap daripada bank-bank lainnya, seperti adanya valuta asing, kemudian jasa pembayaran, jasa pengolahan kas, kartu debit kredit, peminjaman, dan juga menyediakan solusi keuangan yang lengkap untuk perusahaan swasta dan pemerintah, komersil, usaha, dan pelanggan retail. Kemudian, Bank Mandiri ini sudah tercatat di dalam Bursa Efek sejak tahun 2003 di papan utama. Kemudian perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 dan berpusat di kota Jakarta, Indonesia. Nah, kemudian berapa sih gaji yang Anda minta setelah diterima kerja di dalam perusahaan ini? Oke, baik. Untuk pertanyaannya, terima kasih. Sebenarnya saya sangat fleksibel untuk gaji atau kompensasi yang akan saya dapatkan nanti. Saya juga mengikuti bagaimana regulasi dari perusahaan. Kemudian melihat prospek kerja saya saat bekerja di perusahaan ini menjadi gambaran kira-kira berapa para petinggi ini akan membayar saya. Untuk range-nya yang mungkin saya dapat berikan yaitu
Sesuai dari hasil riset yang saya lakukan, untuk fresh graduate seorang sales generalis ini di angka 2,5 hingga 5. Yang pasti juga diikuti dari angka UMR Kota Malang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, saya juga ucapkan terima kasih kembali karena telah diberikan waktunya untuk menghadiri interview. Semoga jawaban-jawaban saya tadi dapat dipikirkan atau diperhitungkan secara matang dan hasilnya bisa menjadi kabar baik untuk saya. Dan saya berjanji akan berkontribusi secara penuh jika saya diberikan kesempatan dalam bekerja di perusahaan ini. Terima kasih Ibu.